Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kami doakan kita semua yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian teman-teman bisa mencerna semua yang disampaikan di video ini dengan baik dan tidak gagal paham. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas beberapa soal gambar teman-teman. Ya, soal gambar kalau di ujian SKD ada di materi tes intelijensia umum. Kemudian soal gambar juga di tes psikologi itu juga nanti ada beberapa teman-teman. Kemudian di tes potensial akademik juga ada biasanya. Jadi gambar ini biasanya tergabung dengan soal-soal atau materi-materi matematika yang lainnya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman kalau mau persiapan sekolah kedinasan, TNI Polri dan lain-lainnya memahami soal gambar ini. Kenapa? Karena biasanya soal gambar ini teman-teman, dia tidak hanya satu atau dua soal, biasanya lebih. Ada nanti mau sampai 10 soal. Kalau kita paham menjawabnya tentu itu sangat mendulang atau sangat menjadi nilai tambah untuk nilai-nilai kita yang lainnya teman-teman. Oke, langsung saja hari ini kita bahas beberapa soal gambar. Ini gambarnya kita ambil dari beberapa sumber ya, dari WhatsApp dan lain-lainnya, kemudian dari file-file yang ada, apakah siapa yang punya gambar ini, nggak tahu kita lagi siapa yang punya. Yang penting mudah-mudahan siapapun yang membuat gambar ini, dia diberi kebaikan dan selalu diberi kesehatan, kemudian selalu diberi kemudahan dalam menggapai apa yang diinginkannya. Oke, teman-teman langsung saja, bagi teman-teman yang belum subscribe channel PMAS Plus, langsung saja hari ini, sekarang juga, detik ini juga ditunaikan subscribe-nya agar apa? Agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami dan kami juga mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dari subscribe teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama, teman-teman. Oke, soal yang pertama begini nih soalnya. Kalau teman-teman yang belum pernah menghadapi soal gambar, maka teman-teman pasti akan bingung nih, ya kan? Apalagi misalnya beberapa soal itu nanti pertanyaannya seperti ini tuh nggak ada nanti teman-teman. Yang seperti ini nggak ada biasanya pertanyaannya. Hanya ini optionnya aja A, B, C, D, E itu aja langsung optionnya. Maka kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, maka langsung saja tentukan nih mana gambar yang berbeda dari gambar yang lain. Itu saja teman-teman. Ya, mana gambar yang berbeda dari gambar yang lain. Oke, paham? Iya. Jadi kita di sini diperintahkan untuk mencari atau menentukan mana gambar yang berbeda. Kira-kira teman-teman jawabnya yang mana nih? Ya, kalau soal seperti ini. Ya. Oke, saya kasih beberapa tips teman-teman. Kalau teman-teman dapat soal gambar, maka perhatikan seluruh objek gambar yang ada. Ya. Pertama, ya, kalau kita lihat dari objek yang besar ini, maka di sini ada objek yang pertama ada yang ini ya, yang seperti ini ya. Ya. Itu objek besarnya teman-teman. Ya, ini objek besarnya. Dan perhatikan semuanya, ternyata semua objek besarnya itu sama semua. Ya, semua sama, semua memiliki. Berarti untuk mencari gambar yang berbeda bukan di situnya. Ya, bukan di situnya. Oke, kemudian teman-teman perhatikan lagi objek mana yang lainnya kan gitu. Objek yang lainnya yang mana nih? Ya. Ternyata coba perhatikan di dalam gambar besar ini selalu ada 3 objek lainnya, selalu ada 3 gambar lainnya. Seperti yang A ini ada 3 gambar yang lainnya, 1, 2, 3. Kemudian yang B juga seperti itu, yang C juga seperti itu, yang D juga seperti itu, yang E juga seperti itu. Maka kemudian ketika masih sama nih, mana nih perbedaannya yang lainnya? Oke, perhatikan gambar yang A, ya. Gambarnya ternyata semuanya terpisah. Gambar di dalam gambar besar itu semua terpisah teman-teman. Ya kan? Terpisah semuanya. Gambar B bagaimana? Gambar B 2 berpasangan atau berdempetan, satu lagi terpisah. Gambar C ya sama, 2 berpasangan, satu lagi terpisah. Gambar D begitu juga, 2 berpasangan, satu terpisah. Gambar E begitu juga, 1 yang terpisah, 2 berpasangan. Sama. Berarti yang berbeda adalah gambar A. Kenapa? Gambar A itu semuanya terpisah, teman-teman. Ya, semuanya terpisah. Nih,
Terpisah semuanya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Nggak usah ragu. Ini termasuk soal yang mudah, teman-teman. Hari ini kita bahas soal-soal yang gambar berbeda saja, teman-teman. Ya, mencari atau menentukan gambar yang berbeda saja. Oke? Sampai nomor 1 ini kira-kira paham ya? Kalau nggak paham, boleh diulang-ulang lagi, didengar-dengar lagi penjelasan saya. Karena penjelasan saya ini agak panjang dibuat supaya apa? Supaya teman-teman bisa paham. Supaya kita semua bisa paham. Kalau teman-teman dapat gambar seperti ini, saya yakin 1-5 detik teman-teman sudah bisa jawabnya. Saya yakin seperti itu. Oke? Ya, kalau sudah oke, maka kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Sama ya, pertanyaannya coba tentukan mana gambar yang berbeda. Ya, oke. Sekarang, ya, coba perhatikan semuanya teman-teman. Ya, di sini ada objeknya ada 4. Ya, 1, ya, 1 persegi panjang. Kemudian ada panah besar, ya, ada panah kecil, dan ada panah kecil. Ya kan? Semuanya ada 4 objek. Dan perhatikan semuanya sama, ada 4 objek. Dan semuanya sama, ya. Ada panah panah besar di tengah, diapit 2 panah kecil. 1 panah besar di tengah, 2 diapit oleh panah kecil. Kemudian mana nih yang berbeda? Coba, kalau teman-teman perhatikan sekilas saja, teman-teman sudah pasti dapat nih. Apa jawabannya? Ya. Oke, ya. Untuk jawabannya tentunya adalah yang kita review satu-satu, ya. Untuk yang gambar A nih, teman-teman, ya. Ini panah besarnya di tengah, kemudian diapit oleh kiri kanan panah kecil. Oke, berarti sama. Kemudian yang B juga sama, panah besar di tengah, panah kecil diapit, ya. Kemudian sama tengah, keduanya sama tengah. Yang C juga seperti itu, sama tengah juga, panah besar di tengah, panah kecilnya diapit oleh 2 panah kecil, kemudian gambarnya itu terletak di tengah-tengah persegi, ya, di tengah-tengah persegi. Kemudian yang D juga seperti itu, ya. 1 gambar besar, panah besar, kemudian diapit oleh panah kecil dan berada di tengah-tengah juga, di tengah-tengah persegi. Yang anehnya adalah yang E ini, teman-teman. Kenapa? Ya, karena dia sama-sama diapit, sama-sama ada gambar besar atau panah besar, diapit oleh panah kecil, tapi mereka tuh lebih condong ke kanan. Ke kanan apa? Ke kanan persegi. Tidak sama tengah. Yang lainnya sama tengah, ya. A, B, kemudian C, D sama tengah. Yang E ini tidak sama tengah, teman-teman. Berarti yang berbeda itu adalah yang E. Oke? Paham ya? Baik. Kalau sudah paham, boleh kita lanjut. Tapi kalau belum paham, boleh diulang-ulang lagi videonya supaya teman-teman bisa paham dengan apa yang kami sampaikan di video kali ini. Oke, bagi yang sudah paham, boleh kita lanjut. Soal nomor 3. Ya, ini bagaimana nih? Ya, masih sama pertanyaannya, teman-teman. Ya, kita disuruh menentukan gambar yang berbeda. Mana nih gambar yang berbeda? Ya. Oke, perhatikan yang A, B, C, dan D, dan E. Ya, semuanya ya ada berapa objek tuh? Ya, pertama ada objek seperti tanda panah begini ya. Ya, tanda panah begini. Ya. Kemudian ada persegi yang bersinggungan lah dengan tanda panah tadi. Kemudian ada objek lingkaran hitam, 2 lingkaran hitam. Berarti ada 4 objek juga, teman-teman. Ya, ada 4 objek. Dan semuanya teman-teman perhatikan, semuanya ada 4 objek. Nggak ada yang 3 objek atau 5 objek. Ya, berarti bukan itu yang perbedaannya. Berarti yang mana nih perbedaannya? Oke, kita lihat. Ya, posisi dari persegi ini, ya, dia selalu di bawah, ya, di bawah oleh tanda panah siku-siku ini, ya. Ini kan tanda panah siku-siku namanya. Ini tanda panah, ini sikunya, ya. Nah, ya, selalu di bawah tanda panah siku-siku, ya. Semuanya sama, ya.
A, B, C, D semua sama, berarti bukan itu juga perbedaannya. Yang mana nih perbedaannya? Ya. Kemudian coba perhatikan yang lingkaran hitamnya. Ternyata teman-teman, lingkaran hitamnya juga semuanya sama nih. Pertama, satu di ujung nih, di ujung tanda panah siku-sikunya, di ujung. Ya, ini di ujung. Ini juga di ujung. Ini juga di ujung. Ini juga di ujung, dan ini juga di ujung. Dan yang hitam yang satu lagi ada berada di pas di siku-siku tanda panah itu. Ini. Di siku-siku objek panahnya. Oke, berarti yang mana nih perbedaannya? Agak pusing juga kita menentukannya kalau begini, ya kan? Tapi kalau usah pusing-pusing teman-teman. Ternyata ya kalau dari sisi gambarnya semuanya sama, ini berarti apa nih? Maka teman-teman, ya, tips kedua, ya, selain teman-teman fokus ke semua gambarnya, maka teman-teman perhatikan geraknya, gerak gambar tersebut. Ya, gerak gambar tersebut. Biasanya geraknya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, searah dengan jarum jam. Yang kedua, berlawanan dengan jarum jam. Ya, kalau searah, ini misalnya jam ya, teman-teman. Searah jarum jam, misalnya ini jarum panjang kita buat ya. Ini jarum pendeknya, searah jarum jam berarti ke sini ya. Ya. Kalau berlawanan berarti ke sana. Ini biasanya ada, teman-teman. Biasanya pasti teman-teman hadapi ketika teman-teman mendapatkan atau mengikuti ujian SKD, TIU dan lain-lainnya. Ya. Ada yang berlawanan, ada yang searah dengan jarum jam. Teman-teman ingat aja putaran jarum jam. Kalau ada jarum jam di tangannya ketika ujian, boleh nengok jam, boleh lihat jam tangannya. Ya, kalau jam tangannya yang inilah ya, yang pakai jarum. Kalau yang digital mana ada ya kan? Oke, berarti kita hapus semuanya dulu ya. Gambar tadi tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Berarti arahnya. Arahnya coba perhatikan. Kalau yang A, ya, yang A ini berarti tanda panah yang ini, ya, berarti berlawanan ya. Ya, melawan ya, melawan arah jarum jam. Yang B ini searah nggak? Mohon maaf, yang A ini searah nggak? Searah jarum jam nggak? Iya. Berlawanan ya. Ya. Kemudian yang B berarti begini. Berlawanan juga ya? Iya kan? Iya, berlawanan juga. Berarti melawan arus jarum jam. Karena jarum jam itu begini kan? Gini biasanya. Ya kan? Di sini jam 1, di sini jam 3, ya kan? Berarti kemudian yang C. Ini tadi yang B, ini yang A ya. Ini juga berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian yang C, ya itu juga sama, hampir sama dengan yang B, ya kan? Artinya berlawanan juga, melawan arus jarum jam juga. Kemudian yang D, coba perhatikan yang D. Ternyata yang D ini searah dengan jarum jam, ya. Kalau yang A, B, C itu melawan arah jarum jam, maka yang D itu searah dengan jarum jam. Berarti bisa kita pastikan yang D ini jawabannya. Walaupun kita nggak ngecek lagi yang ini, yang E. Kenapa? Yang E ini pasti ini. Ya kan? Melawan atau berlawanan dengan arah jarum jam. Oke? Itu tipsnya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang kita coret-coret hari ini. Ya. Karena teman-teman yakinlah, kalau teman-teman bisa paham tentang soal-soal gambar seperti ini, ya, teman-teman bisa mendapatkan nilai terbaik atau nilai-nilai dari soal-soal gambar ini bisa membantu nilai-nilai yang lain yang mungkin teman-teman nggak tahu atau mungkin kurang paham. Misalnya teman-teman kurang paham nih tentang diskon, kecepatan dan lain-lainnya. Tapi ketika teman-teman bisa menjawab benar semuanya soal gambar, maka teman-teman terbantu nilainya nanti untuk passing grade atau untuk memenuhi ambang batas nilainya. Oke, teman-teman, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, hanya 3 soal aja kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan semangat pagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.